Pekado. Terus kalau kita perhatikan juga dari Void yang sudah mulai turun di arah LL, Alter Ego juga tidak mengubah drop zone mereka. Ini sharing bersama dengan tim Void di arah Los Leones. Dan 69 sudah turun juga dari parasutnya. Mhm. BTR juga sudah mulai turun dari arah parasutnya. Ini harusnya nggak akan ada fight di awal-awal sih, mengingat semua tim ini terjangkau dari drop zone mereka. Mungkin pertempuran kali ya Mhm. yang ngambil di sekitar yang mau menuju ke arah El Pozo. Mungkin bakal clash sedikit karena parasutnya nggak bakal sampai ke arah El Pozo untuk rebutan vehicle. Ya ternyata circle kali ini ke arah bawah dan kalau kita lihat tadi dari tim Boom cukup menarik. Satu orang Ponbit itu turun duluan agak di area tengah, namun dua orangnya lainnya Iker dan satu temannya tadi itu di arah utara banget. Yap. Tapi kalau lo perhatiin ya, Mhm. ada beberapa gameplay juga yang sebenarnya terjadi juga di season 1, season 2. Cuma gue lebih mengamati di season 3 kali ini. Ada beberapa tim yang tiga orang atau dua orang itu pasti dia turun duluan. Misal Mmm. drop zone mereka di LL. Itu turun duluan, 2, 3 orang tuh turun duluan. Satu orangnya lagi turun belakangan, nunggu 100, 200 meter setelah temennya turun. Ya. Yang gue lihat ya, itu buat ngelihat kayak misalkan kadang-kadang kan kita begitu Mhm. turun, kita ngelihat, oh kota kita kosong nih, gak ada yang turun sekitar kita. Tapi ternyata ada sesuatu yang nggak kita lihat. Ada parasut yang turun bareng kita juga tapi nggak kelihatan. Ya. Nah, itu orang yang turun terakhir, orang yang turun belakangan, 1 atau 2 orang itu gunanya buat ngelihat beberapa parasut yang emang nggak kelihatan sama 3 orang yang turun duluan. Informan ya dan juga Betul. untuk melihat gak cuma di kota kita, kota daerah kita, sebelah kanan kita, kota di sebelah kiri kita itu ada tim lain apa enggak? Betul sekali. Jadi untuk mencari-cari informasi juga dan ini dia yang gue bilang dari Airwolf mereka langsung mengumpulkan vehicle-nya untuk melakukan looting, transit dulu di arah gudang dewanya. Dari seorang Spav, ada Spav, Potato, Super Una dan juga Renalre. Berarti yang nggak bermain Hazelnuts. Ya, Hazelnut tidak bermain di Miramar kali ini dan sementara itu kita bergalih ke arah tim yang lainnya. EVOS yang kemarin di akhir-akhir hari kedua itu cukup menggila permainan mereka. Mereka mendapatkan poin yang cukup banyak dan mendongkrak posisi mereka di lembar yang pertama. Dan kalau kita lihat di Impala mereka cukup nyaman karena Gedegits tidak turun di kota tersebut. Betul, tapi buat tim-tim yang turun di arah Puerto Paraiso, buat tim yang turun di arah Impala, apalagi di LL, mereka nggak harus buru-buru buat rotasi sih. Karena circle juga menuju ke bagian Mhm. bawah, condong sedikit ke arah sebelah kanan. Harusnya buat tim-tim yang punya center circle saat ini dari drop zone mereka, mereka nggak harus keluar cepat dari tempat mereka. Mungkin ngontrol high groundnya, kayak AE yang biasanya ngambil di atasnya LL tuh, Ya. perantara antara LL dan juga gudang dewa seberang untuk ngontrol area perempatan sekitar LL-nya juga. Itu biasa diambil sama Alter Ego atau di bukit kanan yang dari Impala bisa langsung naik ke bukit sekitarnya LL juga. Karena LL lagi jadi bagian tengah kan dari circle yang pertama dan harusnya dengan circle kayak gini kita bakal intense fight-nya itu di circle-circle 4-5. Ya, nanti kalau sampai circle akhirnya itu ada di LL, kita akan melihat kembali area-area LL, rumah-rumah yang di LL itu laku banget karena semuanya pasti akan ngumpul di sana dan pasti akan nahan komponnya masing-masing. Biasanya kalau fight di LL ini lama banget selesainya. Pasti, LL tuh kota banget kan, banyak Mhm. banget kompoundnya, banyak banget bangunannya, gedung-gedung tingginya, bahkan nggak sedikit gedung yang bisa dinaikin sampai di rooftopnya itu Mhm. ngebuat kayak kontrol area yang ada di LL tuh bagus banget untuk ditahan lama, apalagi LL ada di tengah-tengah circle gitu. Mungkin perbukitan sih yang bakal menjadi checkpoint atau transit point buat tim-tim lain. Menurut Ya. feeling gue sih seperti itu. Betul, kalau kita berpindah ke arah yang lainnya ini adalah tim 69 yang mana mereka cukup tenang saja, cukup nyaman saja ada di arah Monte. Belum ada lawan kali ini bahkan belum ada fight yang terjadi di semua area di Miramar. Masih cukup nyaman semuanya, masih cukup aman juga mencari lootingan-lootingan dan kalau kita lihat dari seorang Hulk, dia sudah mendapatkan sebuah barrel dan juga sebuah mini yang pastinya akan berguna nanti untuk mid game dan juga late game karena mengingat ini Miramar, senjata-senjata DMR, senjata-senjata bolt action itu sangat berguna sekali. Yes, tadi lu sempat sounding 69. Mhm. 69 juga sekarang lagi terjebak di posisi papan bawah ya. Dia Ya. ada di peringkat ke-19, poin yang mereka dapatkan 32. Sebenarnya nggak terlalu jauh loh kalau misalkan mereka pengen naik ke top 16-nya. Jaraknya itu dari 32 ke 42, berarti 10 poin. 10 Mhm. poin doang gap antara Bonafide ke 69. Ini possible banget buat dikejar dalam sebuah match kalau misalkan 69 bisa nguasain match ini, apalagi kalau mereka bisa mendapatkan WWCD. Ya, balik lagi 69 juga punya 2 PR bisa dikatakan. Mereka punya PR untuk mengejar poin, tapi juga punya PR untuk mempertahankan kota mereka di
Erangel dan juga di Sunhawk Nah nantinya. itu yang sempat gue Pochinki bilang dan juga cuy. Painan. Itu yang sempat gue bilang, makanya buat tim-tim yang drop zona itu tabrakan, gue rasa udah waktunya mereka untuk menghilangkan gengsi sih. Mengalah bukan berarti mereka tuh cupu atau berarti mereka nggak kuat buat ngelawan tim lain yang drop zone sama dengan mereka, tapi lebih ke kesempatan yang nantinya bisa mereka dapatkan buat lolos ke babak grand final, apalagi Super Weekend. Ya. Kan nggak bakal lolos ke grand final kalau nggak ke Super Weekend. Betul, mengalah bukan berarti kalah, namun mengalah untuk objektif yang lebih besar lagi yang Ya. akan didapatkan, yaitu Super Weekend yang menjadi tujuan utama untuk semua orang. Dan kita melihat kali ini dari tim RRQ, tadi kita melihat ada seorang Nerpeko birthday boy yang mana dia sedang berulang tahun di hari ini. Selamat Wow. ulang tahun Nerpeko. Tatap mata Peko. Wah. Itu dari season 1 ya. Iya, dari season Tatap mata 1. Peko itu Dari nggak bakal hilang dari Zamannya benak masih di gua. stage ya. Betul, itu gue inget, wah lu ngomong stage gue jadi kangen banget Waduh. turnamen di venue. Tapi yang gue harapkan yang terbaik lah, karena Betul. tetap dari semua tim pengen memberikan yang terbaik, terutama dari kesehatan playernya supaya player ini bisa bermain secara maksimal. Karena kalau Ya. kita sakit kan pasti gameplaynya jadi kurang maksimal, ada hal-hal yang dipikirin. Makanya kita doakan semoga semua kru, semua caster, semua tim manajemen yang bertanding di PMPL Season 3 semua diberikan kesehatan supaya kita bisa menyelenggarakan turnamen ini sehat walafiat hingga akhir. Betul, dan semua yang terlibat di penyelenggaraan PMPL ini juga sudah bisa dikatakan melewati protokol-protokol yang sangat ketat. Betul. Kita juga ngecast sambil pakai masker terus-terusan Bro Pasta ya. Yes, betul Dan juga sekali. sebelum kita ngecast kita juga sudah dites dulu bahwa Betul. kita negatif. Dan semuanya, tidak cuma hanya caster, kru juga semua yang bermain di sini yang ikut di PMPL Season 3 ini sudah melewati protokol kesehatan. Pastinya, karena kesehatan adalah nomor 1. Tapi di sisi lain kalau kita perhatikan dari Victim yang sudah berhasil memotong rotasi dari tim Aura. Rosesi tertangkap kali ini langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura bertahan kali ini dengan 3 pemain mereka. Iya, sayang sekali tadi bisa ter-take down satu pemainnya dan kill pertama didapatkan oleh tim Victim untuk hari ini. Sementara itu kalau kita melihat nampaknya lagi-lagi memang fight terjadi. Kalau kita ngomongin Miramar itu saat orang sedang melakukan rotasi, rotasinya itu terbuka, ketahuan posisinya, di spray biasanya meledak mobilnya atau keculik dia kena headshot. Betul, tapi kalau kita lihat juga dari Jaden juga langsung melakukan follow up. Oh, tapi ini posisi yang kurang bagus untuk Jaden. Di kanan mereka ada Alter Ego, depan mereka ada Victim. Victim punya high ground control yang lebih bagus Alter Ego maksud gua. Punya high ground control yang lebih bagus dibandingkan Victim. Ini yang gue bilang tadi, mereka langsung mengontrol bukit di atasnya LL. Ya, ini memang tempat yang bisa dikatakan punyanya Alter Ego di sisi lain. Dan kalau kita melihat nampaknya Matthew bermain untuk match kali ini. Ya, ini kayaknya sesuai dengan apa yang pernah diobrolin Matthew, kalau dia itu akan bermain di 2 map, Erangel dan juga Miramar. Tapi tergantung shuffle-nya seperti apa. Karena untuk Matthew bermain di Sunhawk, dia lebih milih menyerahkan Sunhawk ini ke player-player Alter Ego yang lainnya. Betul sekali, dan kalau kita mengingat Sunhawk, mengingat Alter Ego kemarin, mereka mendapatkan BBCD dengan sangat luar biasa sekali. Kembali kali ini akan coba melakukan tapping-tapping Badru ke arah pemain-pemain dari Victim, namun belum memberikan damage yang cukup besar. Namun kali ini Badru memilih untuk coba meledakkan sebuah vehicle dari tim Victim untuk melakukan cut rotasi mereka. Yes, ini udah agak sedikit rugi karena Victim kehilangan satu vehicle mereka, tapi masih ada beberapa vehicle yang dipunyai oleh Victim, harusnya nggak ngebuat mereka repot dalam melakukan rotasi. Pergerakan circle yang semakin menuju ke arah kanan ini, bukit-bukitnya bakal dikontrol banget. Evos tahu banget kalau ini bukit yang paling enak. Mereka bakal kontrol area ini baik-baik, bahkan mereka nggak akan ngebiarin tim-tim lain kayaknya buat menuju ke titik mereka saat ini. Kalau kita lihat di kanan atas itu boom jauh banget melakukan splitnya. 2 orang dikirim duluan, di belakang masih ada seorang Ikyar yang tertinggal bisa dikatakan. Dan kalau kita lihat dari tim-tim yang akan coba masuk ke dalam circle itu, pintu masuk circle-nya cuma ada 2, dari kiri dan juga dari kanan, dari atas. Tapi atasnya tuh atas sebelah kanan dari areanya boom. Yes, dan lu ngomongin rotasi ya, gue jadi keinget beberapa tim kemarin yang gue lihat itu kayak GD, Boom, ini rotasinya hampir mirip lah. Mungkin lebih ke adaptasi kali ya. Mereka ngelihat gameplay yang dilakukan oleh 4AM, mereka amati, tiru, modifikasi dan mereka gunakan di PMPL Indonesia. Iya. Rotasinya benar-benar rotasi lambat, nahan di blue zone dulu, baru mereka mengambil di bagian utara seperti yang dilakukan oleh 4AM. Betul, rotasi bisa dikatakan muter, kalau nggak muter ke kanan, muter ke kiri, tapi muternya ke atas, kanan terus ke atas, baru nusuk ke bawah ya. Yes, langsung tajam nusuk ke bagian center circle-nya, mungkin di circle-circle 3 ke atas. Untuk jalur rotasi yang biasanya kita lihat oleh di 4AM kalau kita ngomongin PMGC waktu itu. Betul, sementara itu dari sisi lain 69 ini dia dari pemain-pemain 69 masih berada di sebuah area yang mana Zuxi ter-take down karena ada sebuah explosion di sana. Apakah terkat rotasi dari pemain-pemain Bigetron, kita belum tahu dari siapakah
yang melekat rotasi dari Bigetron. Namun kalau kita lihat tidak ada kill dari orang lain ya. Cuma Ya. meledak aja ke arah Zuxinya. Mungkin lagi rotasi ditembakin, kendaraannya berkecepatan tinggi, nabrak dinding langsung meledak. Mungkin bisa seperti itu. Bisa. Atau seperti itu juga kendalanya pas nabrak dia lompat pas banget mobilnya meledak. Jadi dia kena efek dari ledakannya. Tapi belum ke end. Hanya sekedar knock yang dialami oleh seorang Zuxi masih bisa bertahan harusnya BTR dengan keempat pemain mereka. Ini dia mereka masuk ke bagian LL di mana ada Void yang sudah mengontrol di bagian perbukitan. Masih di sekitar Los Leones kali ini. Ada Dubs dan juga Aimbot yang ada di arah high ground. Ya kalau kita lihat ternyata memang ada sebuah vehicle terbakar di Yap. bawah sana, itu dari Ryzen dan juga Zuxi. Berarti seperti kayak prediksi Bro Pasta tadi, nabrak terus meledak dan Zuxinya harus knock. Namun kali ini kita melihat kontrol yang cukup baik sekali dilakukan oleh seorang Aimbot menjadi informan, menjadi orang pertama dari tim Void yang akan coba mencari informasi di manakah pemain-pemain dari tim Bigetron. Betul sekali, karena zonanya menuju ke arah LL kali ini dari Void. Mereka udah melakukan split, dua-dua split yang mereka lakukan, tapi ada tembakan dari seorang Luxi untuk memberikan sedikit tekanan ke arah Void. Dan Void masih cukup percaya diri, namun wow, Liquid dengan karnya connect langsung. Aimbot tersungkur lesu menuju ke panasnya tanah Miramar. Ya, kita melihat permainan yang sangat baik sekali dari seorang Liquid. Memang sniper yang sangat tajam dengan bolt actionnya Kar tadi digunakan. Dan kembali kali ini ada PR dari tim Void untuk melakukan revive terlebih dahulu dan membuat Bigetron punya waktu untuk melakukan setup lebih rapi lagi. Yes, untungnya masih ada beberapa coveran yang bisa digunakan oleh Void untuk menghalangi tembakan dari arah Red Aliens kali ini. Karena kontrol yang dipunya sama RA ini bener-bener rapi banget. Mereka nge-split 2 orang di bagian gudang dewa kalau nggak salah. Terus 2 orangnya ada di arah apartemen dan sedikit memberikan cicilan damage sampai begitu dalam menuju ke arah Liquid. Harus bersembunyi dan akan segera melakukan healing di bagian atas dari apartemen ini. Dari sisi lain, Luxi nampaknya diberikan tugas untuk mengecek area belakang mereka, di mana backline-nya harus terus dicek karena kalau kita lihat berada di area tengah sebenarnya. Namun dari sisi lain Jaxi mendapatkan sebuah knock ke arah seorang Zai, mantan rekan satu tim yang kali ini sudah tidak berada di tim yang sama lagi dengan SKS-nya Jaxi. Betul, bahkan ini benar-benar terpisah timnya ya. Zai keluar dari Morph, Jaxi keluar dari Morph. Kali ini mereka bertemu lagi di tim mereka yang baru untuk masing-masing tim ini. Akan memberikan tapping lagi dengan menggunakan SKS-nya. Jaxi punya kontrol yang cukup bagus, langsung headshot ternyata. Namun belum bisa mendapatkan knock yang kedua ke arah tim Takai. Ya, kembali kita lihat nampaknya fight sudah mulai banyak terjadi karena mereka sudah dipaksa untuk berdekatan. Mereka juga bisa dikatakan berdekatan karena jalur rotasi mereka sedikit sama, sedikit mirip, sehingga memang mau nggak mau harus ditembak terlebih dahulu atau mereka yang kena tembak. Ya betul, dan di sisi lain kalau kita lihat dari Alter Ego bertemu dengan 69 di mana Hulk sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Alter Ego sudah mulai menambah pundi poin mereka. Kali ini baru 2 orang yang dipulangkan ke arah lobby untuk circle yang ketiga. Tengahnya bener-bener kosong banget. Lihat dari arah timur, dari arah utara ini bakal chaos banget. Kalau kita ngomongin di bagian barat kayaknya nggak terlalu padat. Untuk ngomongin fight kayaknya nggak akan cepat juga karena itu masih tercover dengan adanya bangunan-bangunan yang ada di arah LL. Oh, namun kalau kita lihat nampaknya dari 21 dan juga Aura sudah bisa touchdown di dalam circle. Namun itu dia Auro mendapatkan seorang Jaxi, mantan rekan satu tim lagi-lagi bertemu dan lagi-lagi melakukan knock. Namun kali ini Jaxi harus tertakedown oleh seorang Auro. Bener-bener yang diomongin Sanskui terjadi ya. Iya. Reunian mantan untuk di Miramar kali ini. Mantan ketemu mantan lagi. Wow, 3 mantan saling bertemu untuk di menit ke-13 di mana Jaxi sudah dibuatkan wall smoke. Kali ini bakal ada follow up dari seorang Jaden berusaha untuk menyelamatkan posisi dari seorang Jaxi karena dari Aura mereka hanya bertahan dengan 3 pemain mereka. Rosesi sudah dipulangkan. Rosesi bahkan menjadi orang pertama yang dipulangkan ke lobby tadi. Betul sekali. Kalau kata orang-orang mah makan ketan pakai ikan asin. Cakep. Yang namanya mantan emang suka nyakitin. Wadaw, berat sekali omongan dari seorang Sanskui. Dan kalau kita perhatikan dari EVOS kali ini sudah terlebih dahulu mengontrol di arah Gudang Bata. Ini Gudang Bata emang tempat favoritnya Aura sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari beberapa momen Aura mendapatkan WBCD, mereka selalu mengontrol di bagian gudang-gudang Bata seperti tadi. Kemarin juga mereka di Miramar nyaris mendapatkan WBCD, cuma mereka lebih milih untuk keluar dari arah Gudang Batanya untuk nge-push ke arah tim Airwolf. Tapi ternyata momennya tidak terlalu tepat karena Airwolf siap dan sigap untuk menyambut kedatangan dari tim Aura. Dari sisi lain ini dia tim pendatang, tim yang memang menyulitkan banyak tim-tim veteran di PMPL. Genesis Dogma Gits yang kalau kita melihat dari tim Genesis Dogma ini sudah bertemu dengan tim Boom. Hijrah sudah merah tadi HP-nya. Dan kalau kita melihat Nichil akan coba memantau keberadaan dari teman-teman tim Boom kali ini. Yang mana mereka sudah saling berdekatan. Melakukan split 2-2 Boom. Poundbait bersama dengan satu rekannya dan di sisi lain Hijrah juga bersama dengan Fokker kalau kita lihat.
Betul banget, ini dua tim harusnya udah saling tahu, apalagi ada smoke juga yang dikeluarkan oleh seorang Nichil untuk mengcover dan menutup angle dari arah Boom Boom. Sudah mulai melakukan regroup kembali, tiga pemain mereka cukup berdekatan. Dan Fonbit sudah mulai ngontrol juga ke bagian bukit depan sana karena ada Bonafide. Sebelah kiri mereka ada Geek Fam. Agak sedikit rumit sebenarnya formasi dari Boom Esports kali ini karena dia tersandwich oleh tiga tim. Ada GD, ada Bonafide, ada 69. Ya, kalau kita lihat posisi mereka cukup sulit, mereka berada di tengah-tengah dari area pertempuran. Banyak tim yang melihat ke arah mereka, banyak tim yang fokus ke arah tim Boom dan mereka akan coba melakukan pergerakan juga. Sudah ada yang menggunakan vehicle, satu orang Fokker nampaknya menggunakan bagi dan akan menjemput satu rekannya. Kalau kita lihat dari seorang Fonbit berada di kanan, dan ini satu orang akan melakukan spray, nampaknya Nichil mendapat seorang Ikyar langsung dibunuh begitu saja seorang Ikyar. Betul, tidak dicek ternyata oleh seorang Ikyar. Gue kira Ikyar tadi punya kontrol ke arah Nichil, tapi ternyata angle dari Nichil begitu safe, begitu aman. Dan ada satu flank lagi dari seorang Star, maka dia bakal menembak menuju ke arah Fonbit. Free shoot bakal langsung ditembak begitu saja. Fonbit ingin melakukan proning namun angle dari Star free, se-free-freenya dua pemain dari Boom harus dipulangkan ke lobby. Benar-benar permainan yang cukup rapi, sangat rapi bahkan saya katakan dari Genesis Dogma Gate, di mana dua pemainnya tidak terdeteksi oleh Boom dan dua pemain dari Boom langsung tertakedown begitu saja karena memang tidak mengecek angle shoot dari pemain Genesis Dogma. Betul sekali, GD benar-benar punya kontrol area yang cukup bagus, bahkan Boom serigala kita nggak sanggup untuk melihat dan melakukan pengecekan ke semua sisi setup yang dilakukan oleh GD. Dan kalau kita berpindah ke tim lain, kali ini ada Aura yang lagi-lagi bakal melakukan fight di mana No Mercy sudah mulai melemparkan Nits yang menuju ke bagian atas dan mendapatkan satu pemain dari Bonafide. Licin tersungkur begitu saja, lemparan Nets berikutnya bakal langsung dilemparkan ke tempat yang sama. Dua Nets bakal langsung dilemparkan, smoke up sudah mulai dikeluarkan dan No Mercy masih berdansa di bagian satu lempengan yang begitu bagus ini. Dan di sisi lain EVOS, Red Face sudah dipulangkan bertemu dengan tim 2-1 dan dari Bonafide pun masih dalam posisi mereka saat ini. Ada flank yang juga bakal dilakukan oleh seorang Jaxi perlahan-lahan dan pasti, namun sepertinya belum ada commit push yang akan dilakukan oleh tim Aura kali ini. Dari sisi lain Big Robo bisa mendapat satu orang knock dengan granatnya, namun kali ini Bot akan coba mengontrol area tersebut. Ada satu orang yang melakukan spray dengan ban, namun Jaden tertakedown, akan coba di backup juga dari belakang. Licin akan coba dilewati oleh seorang Jaxi namun tidak bisa didapatkan. Jaxi akan coba melakukan revive terlebih dahulu namun tidak, dia akan coba melakukan healing dulu saat ini. Betul, trading satu tukar satu, tapi dari Bonafide mereka masih ada tiga pemain. Ini bakal menjadi jumlah yang tidak terlalu diuntungkan untuk Aura karena dua melawan tiga pemain dari tim Bonafide kali ini masih terlihat dan terpantau di balik satu pohon kecil. Dan Jaxi sepertinya udah nggak bisa nyelamatin lagi, tapi ternyata killnya ada steal kill dari Boom yang ada di sebelah kanan dari tim Aura. Menjadi sebuah kerugian tentunya, harus menghadapi dua angle sekaligus. Kali ini Nux tidak terlihat dan masih bisa melakukan proning rupanya seorang Jaxi di balik satu pohon tipis ini. Tapi tangan kanannya masih kelihatan, langsung diamankan oleh seorang Ucup dengan sangat bagus. Bakal dilemparkan Molotov. Licin bakal melihat angle-nya dan kaki dari No Mercy tidak tercover dengan adanya ban-ban mobil yang ada di sebelah sana. Aura harus dipulangkan di peringkat ke-16. Kalau kita fokuskan kembali kali ini Voin yang sedang mendapatkan tekanan di apartemen. Ya, Voin nampaknya dua orang tersisa kali ini dari tim Voin, di mana pemain-pemain Aero tiba-tiba melakukan gerbek ke arah satu compound yang terdapat dua pemain Voin di sana, langsung dipulang begitu saja. Tersisa seorang Debs dan juga Aimbot dari dua apart yang berbeda, dua compound yang berbeda. Betul, ini mereka udah nge-split, di dekat mereka ada Bigetron dan juga ada tim Airwolf, menjadi tempat yang tidak menguntungkan tentunya untuk tim Voin kali ini. Tapi kita bakal fokuskan ke arah Airwolf yang punya kontrol area juga ke arah tim Alter Ego, di mana Badru sudah mulai terspot dan saling melihat antara Badru dan juga Spav. Belum ada tembakan yang begitu komit, bakal mau dimasak. Kelihatan satu orang bakal di-spray mungkin oleh seorang Badru, tapi Badru belum menembak menuju ke arah Spav. Spav terpaksa mundur. Wall smoke sudah dibuat oleh teman-temannya untuk menyelamatkan Spav dari gencaran Alter Ego. Dan kalau kita lihat permainan cukup rapi ditunjukkan lagi-lagi dan lagi oleh Aerowolf di Miramar. Mereka sempat mendapatkan WWCD di Miramar kemarin. Akankah mereka mendapatkannya kembali di Miramar kali ini? Dan mereka berada di situasi yang tepat. Namun mereka punya PR untuk masuk ke dalam circle-nya karena baru ada dua tim yang masuk ke dalam circle, yaitu dari Geek dan juga Boom. Sementara ini kita lihat GD Gibbs juga sudah mulai masuk ke dalam circle-nya. Betul, GD tinggal sedikit lagi untuk mengamankan posisi mereka karena Boom di sebelah kanan mereka. Mereka harus nge-clearin daerah high ground-nya dulu supaya nggak keganggu kalau misalkan di-push oleh tim yang lain. Geek Fam cukup tengah tapi tersandwich sama Boom, tersandwich juga sama tim GD. GD sih tinggal ngeri-grup aja karena satu pemain mereka udah touchdown dan ternyata dari Dubs mendapatkan satu pemain dari Red Aliens. Luxi nampaknya tadi tertakedown oleh seorang Dubs, dan kalau kita melihat kali ini dari seorang Anthem dari Eagle 365 akan berdekatan dengan Takai, namun masih ada jarak di antara mereka. Dan kali ini kita melihat dari 2-1 sudah mengirimkan satu orang. Boong nampaknya dikirimkan untuk berada di center circle-nya. Yes, udah touchdown satu pemain dan sepertinya dari Alter Ego juga terpantau oleh tim Eagle 365 di belakang mereka. Saling ngelock ternyata, ada Alter Ego, Voin dan juga Airwolf. Plus ada BTR di bagian belakang atau di belakang dari tim Voin dan wow!
Nice shoot. Super Una dengan karnya headshot tadi mendapatkan satu pemain namun hanya sekedar knock, belum sampai di finish ke arah lobby, mendapatkan poin, belum sampai ke arah poin untuk tim Aerowolf. Alter Ego juga sedang mendapatkan tekanan di mana ada Eagle yang bakal bergerak masuk dari arah belakang. Di finish satu pemain, Martin mendapatkan poin tambahan untuk Alter Ego. Ya, Martin tadi melihat satu pemain dari lawannya, dari tim Takai naik ke atas, nampaknya Bangkus tadi yang akan coba naik dengan vehicle-nya, namun tidak bisa ditembak. Namun kali ini kita melihat nampaknya Jaspai bisa menang satu orang. Badru terdengar sangat cepat sekali dengan M4 dari seorang Jaspai. Ya betul banget, Badrunya lengah dan terspot begitu aja, tembakan yang begitu bebas dari arah Jaspace tadi. Dapetin satu poin untuk mereka dan sepertinya Alter Ego bakal kepotong karena Matthew juga berhasil diamankan kali ini. Alter Ego hanya menyisakan satu pemain aktif harusnya. Untuk Alter Ego dan Martin bakal bergerak, Smith bakal bergerak menuju ke arah tim Aerowolf. Bukan sebuah pemilihan yang bagus karena bakal langsung dihabisi. Begitu saja Smith langsung dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Dari Luxi juga berhasil diamankan bertemu dengan tim 69 Aerowolf. Mendapatkan poin tambahan untuk mereka dan Anthem dari Eagle bakal berhadapan dengan tim Aerowolf. Namun tertembak dari sisi belakang ada RRQ. Di steal kill saja, poin kill untuk area Durga diambil oleh seorang Potato ke arah tim Aerowolf. Sementara ini tim Aerowolf sudah mendapatkan 5 poin kill dan mereka masih bisa bertahan di sana. Sangat dekat sekali namun tidak ketahuan posisinya. Akan coba spray ke arah depan. Jasper bisa mendapat satu orang, akan mendapat yang kedua namun dia sangat-sangat low. Dia akan coba menggunakan first aid terlebih dahulu bergabung dengan FFP kali ketahuan posisi dari seorang Jasper dan langsung dipulangkan oleh seorang Spauf. Betul, nggak mendapatkan momen ternyata untuk melakukan healing karena dari Aerowolf mereka masih ada 3 pemain aktif untuk mendapatkan dan meretake tempat yang ada di seberang batu mereka persis. Dan kalau kita perhatikan dari GD, mereka cukup dekat dengan Red Aliens, cukup dekat juga dengan tim RRQ. RRQ berada di tengah-tengah circle kali ini. Bukan di tengah-tengah circle, tapi di tengah-tengah pertarungan antara tim-tim yang lagi berburu poin dan Peko berhasil diamankan oleh Nichil. GD bermain cukup percaya diri kali ini. Nate bakal dilemparkan, berhasil memberikan splash damage namun tidak terlalu banyak splash damage yang diberikan ternyata. Dan dari Void juga masih terjebak di bagian blusuan belakang. Liquid tertinggal sendirian berdekatan dengan 69. Ada Joyce yang bakal menutup pergerakan dari seorang Liquid dan untungnya Joyce sudah memberikan smoke untuk menutup angle shoot dari arah GD. Dan kalau kita lihat nampaknya pemain chaos dari banget, GD, iya itu bener-bener ramai banget semuanya, tarik-tarikan untuk masuk ke dalam circle. Dan kita lihat kali ini sangat free ke arah depan. Lagi seorang Boong akan melakukan tapping. Boong sudah ada di center circle-nya, ini sangat enak sekali dari 2-1 e-sport. Yes, dari Point gak bakal bisa kemana-mana lagi, bakal langsung di-tapping sama seorang Bong dengan menggunakan M4-nya dia dan juga Mini yang saat ini akan dia reload. 2-1 sudah mendapatkan 2 poin kill. Takai pun terhimpit karena satu orang, ada Bangkus yang tertinggal di belakang. Sementara 2 pemain lainnya berhasil touchdown untuk masuk ke dalam zona. Di sisi lain nampaknya Hades bisa mendapat satu orang Microboy di takedown. Dan di sisi lain Mort juga. Seorang Mort di takedown oleh seorang Nox dari Bonafide. Bigetron dipulangkan begitu saja karena Joyce bisa melemparkan granat tadi. Maka Joyce juga harus menyusul ke arah lobby. Dari sisi lain kita melihat kali ini Prodding dari seorang Jisun akan coba memberikan damage yang cukup besar. Dan dari 2-1 e-sport menjadi satu-satunya tim yang punya compound. Yes, betul banget. Dan Void juga menyusul menuju ke arah lobby. Kali ini tinggal 8 tim yang tersisa. Bahkan cukup banyak tim yang terkikis untuk dipergerakan 6 ke 7 dari segi zonanya. Kali ini dari Aerowolf, Potato sudah dipulangkan juga. Bonafide sudah berhasil mendapatkan beberapa pemain dari GD kali ini. Bahkan Geek juga join to the fight. Tiba-tiba tinggal 7 tim. Karena Boom juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Bonafide sudah berada di bagian yang cukup aman. Hanya butuh melakukan sedikit pergerakan untuk masuk ke dalam zona. Dan GD lihat. 2 pemain mereka terjebak. Nichil bakal menjaga di angle belakang, tapi Daibot sudah berhasil touchdown ke dalam zona. Ya, Star harus tertidur dari tim DG dan DD maksud saya. Dan kali ini kita melihat nampaknya dari seorang Daibot akan coba melakukan looting dulu, melakukan spray ke arah depan dari seorang Zay. Melihat pemain-pemain dari tim EVOS yang masih melakukan proning di sana. Ada Auro yang akan coba melakukan revive ke arah Microboy, akan berhasil di revive. Namun ini sangat-sangat dikontrol angle-nya oleh seorang Zay. Betul, ini kelihatan dikit palanya bakal langsung ditembak lagi. Microboy ke revive harusnya bisa langsung dikenokin sih kalau misalkan dia langsung bangun. Tapi Super Una, itu angle yang free-nya dari seorang Voldemort. Dapetin satu pemain dari pemain Aerowolf lah, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ mendapatkan tambahan poin. 4 kill sudah mereka kumpulkan kali ini. Wow, dan Takai juga berhasil. Hades dapetin 5 kills. EVOS harus tertunduk di posisi ke-7 kali ini. Sementara dari GD, Daibot masih bertahan di barisan tengah. Di high ground-nya ada Bonafide. Dan di kiri dia ada satu pemain dari Bonafide juga. Daibot bakal langsung melakukan setup smoke untuk menutup angle shoot dari arah high ground-nya. Voldemort berada persis di depan dari Daibot. Ya, Licin harus takedown karena terkena oleh Chisun. Memang 2-1 e-sport sangat-sangat enak posisi mereka berada di high ground juga. Punya compound juga dari seorang Voldemort. Dari Renalre bertahan di sana. Namun Daibot mendapatkan seorang Voldemort yang baru tadi saya katakan itu dia lagi mau ngepron di sana. Ketahuan posisinya oleh seorang Daibot. Dan Daibot sangat baik sekali. Mata elang dimiliki oleh seorang Daibot nampaknya.
Ya betul banget, mungkin karena dia udah ngedenger beberapa bunyi tembakan kali ya. Dan dive out berhasilkah dia dan ternyata berhasil. Tapi satu pemain dari tim Takai bakal menghadapi Zai. Satu orang lagi bakal langsung dikeker skop 6 jarak dekat. Gue yakin dia terkejut karena langsung dekat jarak skopnya tadi. 4 tim tersisa kali ini di mana 21 masih berada. 2 pemain mereka di arah satu Shake. Dan sepertinya Bonafide tidak bisa bertahan, mereka harus puas di posisi yang keempat. Total killnya 9 mereka kumpulkan. Kali ini tinggal 3 tim, ada Takai, 21 dan terakhir ada tim Aerolwolf di mana Renalre masih menahan tembakan, tidak ingin ikut perang karena Zai bakal dipush oleh 21. Bong tahu di mana posisi dari seorang Zai, bakal bergerak kanan dan kiri tapi menunggu follow up dari arah belakang, bermain dan tercover dengan satu gundukan yang ada di depan dia persis. Zai tidak ingin greedy untuk melakukan pick, dia hanya menunggu Bong untuk datang ke arah dia. Zai bakal muncul perlahan-lahan, bakal dilemparkan Nisa, sudah mulai dimasak, bakal dilemparkan dan memaksa Bong untuk naik ke bagian atas supaya bisa ditembakin oleh seorang Zai. Bakal dilemparkan langsung bom yang menuju ke atas, surprise damage sudah diberikan oleh seorang Zai. Namun masih ada follow up dari pemain-pemain 21 sebelah kiri. Cisun bakal siap untuk memberikan backupnya. Tidak ada tembakan dari Aerolwolf. Aerolwolf benar-benar menunggu timing. Bong sudah benar-benar gemes banget ini Zai-nya melihat seseorang dan ternyata Renalre bakal join to the fight. Kali ini bakal menembak menuju ke arah Cisun, tapi Cisun yang berhasil memenangkan fight-nya. What a nice reflex dari seorang Cisun. 1v1 situation. Bisa mendapat satu orang tadi dan ini dia 1v1 situation antara Cisun dan juga Zai. Zai bisa mendapat satu orang dari pemain 21 yaitu seorang Boong, akan coba melakukan push ke arah Cisun, akan bisa mendapat seorang Cisun kan, namun Cisun punya 2 pilihan, akan langsung nge-push ke arah Zai atau akan coba merevive, namun Zai akan langsung melakukan knock and nampaknya kali ini spray ke arah depan dan itu dia nampaknya Zai bisa mendapatkan clutch, mendapatkan